Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Orunodi yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan sebuah pembunuhan dan hilangnya pria paruh baya secara misterius. Orunodi adalah film India berbahasa Tamil yang disutradarai B. Mani Varman dan dibintangi Taman Kumar sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pukul 10 malam, film dibuka dengan adegan di mana seorang wanita paruh baya mendatangi kantor polisi dan membuat laporan hilang. Wanita tersebut bernama Sakuntala dan orang yang dilaporkannya adalah sang suami yang bernama Sekar. Kepada inspektur polisi bernama Paruti, Sakuntala mengatakan jika ia mencurigai seorang rentenir bernama Tiagi. Karena beberapa hari yang lalu mereka pernah terlibat hutang piutang dengan jumlah yang cukup banyak. Sekitar 2 bulan silam, Sakuntala dan Sekar awalnya meminjam uang kepada seorang pria bernama Prakas untuk biaya pernikahan putri mereka. Dengan pokok sebanyak 100 juta, Sekar sebenarnya sudah melunasi pokok pinjaman dan hanya menyisakan tunggakan bunga. Namun karena kondisi ekonomi yang sedang sulit, Sekar sepertinya belum bisa melunasi pinjaman dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Alhasil karena ketidakmampuan tersebut, Prakas langsung melibatkan Tiagi dalam pelunasan pinjaman. Dan dengan mengancam keselamatan putri mereka, Tiagi berhasil mendapatkan jaminan tanah dan menaikkan jumlah pinjaman menjadi 2 kali lipat. Pukul 1 siang tadi, Sekar sepertinya sudah mendapatkan uang sebanyak 150 juta yang didapatkannya dari pinjaman bank dan 2 sahabatnya yang bernama Yogi dan Ilayan. Dalam percakapan di telepon, Sekar mengatakan kepada Sakuntala jika dirinya sedang bersama Yogi di depan toko studio foto mereka. Dan nantinya jika sudah mendapatkan panggilan dari Tiagi, Sekar akan menyerahkan uang tersebut dan kembali mengambil surat tanah mereka. Menunggu sampai larut malam, Sakuntala merasa aneh dikarenakan Sekar tak juga memberikan kabar. Dan tepat pukul 9 malam, Sakuntala dikejutkan dengan ponsel Sekar yang mendadak mati setelah berbicara selama beberapa detik. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Paruti memerintahkan anggotanya bernama Satya melacak semua panggilan yang dilakukan oleh Sekar. Dan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Paruti langsung bergerak cepat mencari keberadaan Tiagi. Oke, sir. Bersama seluruh anak buahnya, Tiagi tampak sedang mengeksekusi seorang pria di lokasi tambang yang menjadi markas besar mereka. Namun belum sempat melakukan pembunuhan, Paruti langsung menghentikan dan melumpuhkan semua anak buah Tiagi. Saat sudah berhadapan 1 lawan 1, Paruti malah mendapatkan telepon dari MLA Tinuraya. Memberikan ancaman, Tinuraya mengatakan jika Tiagi adalah kerabatnya dan harus dibebaskan saat itu juga. Namun bukannya menuruti permintaannya, Paruti tetap membawa Tiagi ke kantor polisi. Dengan mengaitkan laporan yang disampaikan Sakuntala, Tiagi diminta berterus terang terkait keberadaan Sekar. Singkatnya, karena bersikeras tidak bertemu Sekar 1 hari ini, Paruti yang tidak percaya memutuskan mengurung Tiagi sampai keberadaan Sekar berhasil ditemukan. Di ruangan yang berbeda, Satya melakukan interogasi kepada 3 anak buah Tiagi. Dan setelah dihajar habis-habisan, salah satu dari mereka mengatakan jika MLA Tirunaya juga terlibat dalam hutang piutang Sekar. Pukul 10 pagi, Tiagi mendapatkan telepon dari Sekar yang ingin membicarakan pelunasan pinjaman.
Dan saat sudah membuat kesepakatan, Tirunaya malah meminta Tiagi membatalkan pelunasan dan tetap mempertahankan jaminan tanah yang ternyata juga ingin dimilikinya. அந்த இடம் எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு உனக்கு தெரியுமில்ல? வலி தாங்க முடியல சார். சொல்லிடுறேன். Berdasarkan rekaman CCTV di salah satu bank yang dikunjungi Sekar, terlihat jika Sekar datang dengan menggunakan sepeda motornya yang berwarna putih. Namun setelah ditelusuri, ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir di depan studio foto milik Sekar. Pemilik kedai minuman yang berjualan di sekitar TKP mengatakan jika Sekar sempat mengunjungi kedainya pada pukul 1 siang. Dan setelah berbicara dengan pria bernama Yogi, Sekar kemudian bercukur di barbershop milik Vinayagam. என்னன்னு தெரியல சார். நேத்துல இருந்து கடை மூடி இருக்கு. அவர் தப்பாரு. அதுக்கு முன்னாடி போய் இந்த தாடி Vinayagam mengatakan pada pukul 1.30 siang Sekar datang bercukur sambil bertelepon dengan istrinya. Dan setengah jam setelahnya ia kembali mendapatkan telepon dari Tiagi yang memerintahkannya menunggu mobil jeep berwarna putih. Singkatnya, setelah mobil tersebut tiba, Sekar langsung bergegas pergi sambil membawa tas berwarna hitam. Halo, Sekar, உடனே கிளம்பி மில்லுக்கு வா. நிக்குங்க. அதுல ஏறு. நீங்க இங்க வரணும். Vinayagam menambahkan jika ia tidak mengetahui nomor plat mobil yang membawa Sekar. Namun berdasarkan pengamatannya sekilas mobil tersebut memiliki stiker linggam di lampu belakang. Baskar adalah orang kepercayaan Tiagi yang datang membawa pengacara untuk mengajukan jaminan pembebasan. Akan tetapi karena tidak mampu menghadapi ketegasan Parvati, Baskar memilih pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada MLA Tirunaya. Berdasarkan pengecekan email yang dilakukan kepolisian, didapatkan informasi jika ponsel Sekar telah diaktifkan dengan nomor SIM yang berbeda. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang mengaktifkannya adalah wanita bernama Manjula. Setelah didatangi di kediamannya, ternyata Manjula adalah istri dari Baskar. Dan terkait ponsel yang dipegangnya saat ini, Manjula mengatakan jika Baskar telah memberikannya pagi hari tadi. Tanpa membuang banyak waktu, Parvati langsung melakukan penangkapan kepada Baskar. Dan setelah diinterogasi habis-habisan, Baskar baru mengatakan jika ia mendapatkan ponsel tersebut di lokasi tambang. Dengan semua informasi yang disampaikan, Parvati belum bisa membuktikan jika hilangnya Sekar ada kaitannya dengan Tiagi. Apalagi semua saksi yang diinterogasi tidak ada satupun yang mengatakan jika keduanya saling bertemu di hari kejadian. 2 hari kasus Sekar belum mendapatkan titik terang, kepolisian malah digemparkan dengan kabar tewasnya wanita muda bernama Parvati. Dengan wajah yang tertutup kantong plastik, Parvati memiliki kecurigaan jika Parvati dibunuh dengan cara disekap sampai lemas. Setelah mengumpulkan semua barang bukti, orang tua korban yang bernama Guru Sami mengatakan jika putri mereka adalah karyawan di salah satu toko perhiasan. Berangkat pukul 8 pagi, Parvati selalu tiba di rumah pada pukul 11 malam. Sebelum ditemukan tewas, Guru Sami mengatakan jika ia sempat menelpon Parvati pada pukul 12 malam. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, ia pun merasa curiga telah terjadi sesuatu kepada putri mereka. Menggunakan sepeda motor saat pergi bekerja, Guru Sami mendatangi tempat parkir yang sering dikunjungi Parvati sebelum menaiki bus ke tempat kerja. Dan secara mengejutkan, mereka pun menemukan motor Parvati yang masih terparkir dengan rapi. Penjaga parkir bernama Mandu mengatakan jika Parvati adalah pelanggan tetap mereka. Tiba dari rumah pada pukul 8.40 pagi, Parvati kemudian menaiki bus untuk mencapai tempat kerjanya. Setelah pulang bekerja, Parvati kembali lagi mengambil motornya pada pukul 10.40 malam.
Mandu menambahkan jika tadi malam ban sepeda motor Parvati sempat mengalami kebocoran. Dan karena tidak adanya bengkel yang beroperasi, Mandu menyarankan agar Parvati menggunakan bajai untuk sampai ke rumah. Dan singkatnya, setelah menemaninya ke simpang jalan, Mandu kemudian menaikkan Parvati ke salah satu bajai milik seorang pria bernama Sinu. Setelah mendapatkan lokasinya, Sinu mengatakan jika ia memang mengantarkan Parvati seperti yang dikatakan oleh Mandu. Namun terkait tewasnya Parvati, Sinu dengan jujur mengatakan jika ia juga tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Sebenarnya sebelum menurunkannya di persimpangan desa, Parvati sempat meminta Sinu memberhentikan bajainya karena ingin memberikan makanan kepada anjing-anjing liar. Akan tetapi karena adanya seorang pria yang juga memberikan makanan, Parvati akhirnya tidak jadi melakukan hal tersebut. Walaupun tidak melihat perawakannya secara langsung, Sinu mengatakan jika ia mendengar semua percakapan yang dilakukan Parvati dengan pria tersebut. Pria itu mengatakan jika dirinya adalah seorang penjual daging. Dan karena ada pelanggannya yang membatalkan pesanan, ia pun akhirnya memberikan sisa daging kepada hewan-hewan liar yang ditemukannya di pinggir jalan. Tiba di TKP yang dimaksud, Paruti sangat yakin jika informasi yang disampaikan Sinu memanglah benar adanya. Mendapati seekor anjing yang sedang menggerogoti makanan, sepertinya tadi malam mereka baru saja berpesta makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Singkatnya, karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Paruti memutuskan untuk pergi. Namun sebelum meninggalkan lokasi, ia malah menginjak kotoran dari hewan-hewan liar tersebut. Kepolisian bergerak cepat melakukan pencarian terhadap sosok pria yang bertemu dengan Parvati. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ditemukanlah seorang penjual daging bernama Mariapa yang memiliki pesanan daging dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah dilakukan interogasi, Mariapa sepertinya bukanlah orang yang bertemu dengan Parvati. Dikarenakan di malam kejadian ia berada di rumah sakit lantaran menderita demam tinggi. Berdasarkan laporan otopsi yang baru saja keluar, Parvati dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan nafas. Ia dicekik dan disekap dengan menggunakan plastik yang menutupi wajahnya. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata Parvati sedang mengandung seorang bayi yang berusia 1,5 bulan. Setelah ditelusuri lebih jauh, Parvati ternyata memiliki seorang pengagum rahasia bernama Nataras. Bekerja dalam satu toko yang sama, Nataras ternyata sering memaksa Parvati menjadi kekasihnya. Namun karena sosoknya yang sangat ambisius, Parvati tidak pernah mengiyakan permintaan Nataras. Bahkan di beberapa kesempatan, Parvati tidak segan-segan menampar Nataras karena berani mengganggunya di depan umum. Atas informasi yang didapatkan, kecurigaan polisi kini teralih kepada Nataras. Namun saat sudah tiba di kediamannya, kepolisian malah dikejutkan dengan kondisi Nataras yang sudah tewas guntang diri. Melihat setiap sudut rumah yang tertempel foto Parvati, Paruti menyadari jika Nataras tidak mungkin melakukan pembunuhan. Ia memutuskan mengakhiri hidup setelah mendapatkan kabar jika wanita yang sangat dicintainya telah meninggal dunia. Dari semua barang bukti yang ditemukan, kepolisian juga menemukan sebuah kain bedah yang tersegel rapi di samping jasad Parvati. Dan mengingat profesi korban yang merupakan karyawan toko perhiasan, tidak mungkin kain tersebut adalah miliknya. Di hari pemakaman berlangsung, Paruti menemui Guru Sami untuk menanyakan apakah Parvati memiliki seorang kekasih. Dan nyatanya Guru Sami mengatakan jika putri mereka tidak pernah menjalin hubungan dengan pria manapun. Namun secara mengejutkan, saat mengetahui Parvati sedang mengandung seorang bayi, Guru Sami menambahkan jika ia juga baru mengetahui fakta tersebut. Sejatinya apa yang dikatakan Guru Sami sepertinya bukanlah sebuah kebenaran. Saat akan meninggalkan desa, Paruti malah ditemui seorang wanita yang merupakan teman dekat Parvati. Wanita tersebut mengatakan jika 3 hari yang lalu Parvati sempat terlibat adu mulut dengan Tuan Guru Sami.
Di mana saat itu dirinya mengatakan jika ia ingin menikah dengan seorang pria yang berasal dari luar kota. Dan walaupun pria tersebut sangat dicintainya, Guru Sami langsung menolak dan mengatakan jika ia akan menjodohkan Parvati dengan pria dari kasta mereka. Intinya berdasarkan laporan yang disampaikan wanita tersebut, Paruti memiliki kecurigaan jika Guru Sami juga terlibat dalam kasus tewasnya Parvati. Beliau mungkin saja melakukan pembunuhan dengan alasan mempertahankan kehormatan keluarga. Di kantor polisi, Paruti yang kembali menginterogasi Tiagi bertanya di mana mereka menyembunyikan keberadaan Sekar. Dan karena tidak mengaku sama sekali, Paruti akhirnya membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tidak adanya bukti kuat yang menyatakan jika Tiagi adalah pelakunya, pengadilan akhirnya melepaskan Tiagi dalam kasus hilangnya Sekar. Namun dengan tuduhan telah membuat tindakan kriminal atas penipuan hutang piutang, Tiagi akhirnya ditahan selama 12 hari. Paruti berkeliling mencari pemasok kain bedah yang mereka temukan di jasad Parvati. Dan ketika mendapatkan alamat rumah sakit yang memesan kain tersebut, didapatkan informasi jika penyuplainya adalah apotik milik seorang pria bernama Kandasamy. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, ternyata Kandasamy adalah kekasih asli Parvati. Dan faktanya keduanya sudah menikah secara resmi di kantor pengadilan agama. Berdasarkan dari interogasi yang dilakukan kepada Kandasamy, scene flashback beberapa bulan silam kemudian diperlihatkan. Sekitar 3 bulan yang lalu, Kandasamy secara tidak sengaja bertemu dengan Parvati saat menemani saudarinya berbelanja di toko perhiasan. Dan karena memiliki perasaan suka, Kandasamy akhirnya mengutarakan perasaannya yang hal itu disambut baik oleh Parvati. Menjalin hubungan asmara dalam 1 bulan, Kandasamy berniat menjadikan Parvati sebagai seorang istri. Namun karena tidak mendapatkan restu, keduanya akhirnya melangsungkan pernikahan di kantor pengadilan agama. Malam sebelum ditemukan tewas, Kandasamy mengatakan jika dirinya memang menitipkan kain bedah kepada Parvati. Dan hal itu dilakukannya karena rumah sakit yang memesan kain tersebut lokasinya tidak jauh dari tempat kerja Parvati. Di sisi lain, Kandasamy ternyata tidak mengetahui jika Parvati telah mengandung seorang bayi. Malam sebelum menaiki bus, Parvati hanya mengatakan jika ia memiliki kejutan yang akan diberitahukannya esok pagi. Dengan menangisi kepergian sang kekasih, Kandasamy dengan jujur mengatakan jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Terlebih lagi dengan kondisi mereka yang saling mencintai, hal tersebut sangat mustahil untuk dilakukannya. Buntu dengan semua penyelidikan yang tidak menemukan titik terang, Paruti akhirnya menangkap semua saksi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Parvati. Mulai dari supir bajai Sinu, penjaga parkir Mandu, dan Tuan Guru Sami yang dicurigai telah melakukan pembunuhan atas dasar kehormatan. Setelah dihajar habis-habisan, Sinu dan Mandu tetap mengatakan jika mereka bukanlah pelakunya. Dan terkait Tuan Guru Sami, beliau juga mengatakan jika dirinya tidak mungkin melakukan pembunuhan kepada putrinya sendiri. Di tengah jalannya penyelidikan, Paruti mendapatkan informasi dari kepala laboratorium forensik bernama Kalidas. Kalidas mengatakan jika sampel rambut yang dikirim Paruti sangat cocok dengan sebuah benda yang dikirimkannya 3 hari yang lalu. Beralih ke kasus Sekar, Paruti kembali mendatangi studio foto untuk menemui Yogi. Dan setelah diperintahkan mengingat pertemuannya dengan Sekar, Yogi baru menyadari jika ada orang ketiga yang juga mendengarkan percakapan mereka. Orang tersebut adalah Murugan. Dan berdasarkan catatan kepolisian, Murugan pernah terlibat dalam kasus pencurian yang disertai sebuah pembunuhan. Curiga jika Murugan telah melakukan kejahatan kepada Sekar, Paruti langsung memerintahkan anggotanya melakukan penangkapan. Namun setelah dihajar habis-habisan, Murugan malah mengatakan jika dirinya tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya.
இன்னைக்கு அந்த பணத்தை எடுத்திருந்தா நான் ஏசா பீரோட கேஸ்ல உள்ள இருப்ப போறேன். Di perjalanan pulang, mobil yang dibawa Pak Ruti secara tidak sengaja hampir menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Dan terbenak kata secara tidak sengaja, Pak Ruti akhirnya menyadari jika ia telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Tanpa basa-basi dan menunggu lama, Pak Ruti langsung menemui si tukang cukur Vinayagam dan membawanya ke kantor polisi. Dan setelah dihajar habis-habisan, Vinayagam baru mengatakan jika dirinya telah melakukan pembunuhan kepada Sekar. Berdasarkan pengakuan Vinayagam, ternyata kepergian Sekar dengan menggunakan mobil jeep berwarna putih 100% adalah kebohongan. Karena menurut pengakuan Bhaskar, mereka tidak pernah diperintahkan Tyagi membawa Sekar dengan menggunakan mobil jeep. Dan yang membuat Pak Ruti menjadi sangat yakin ternyata yang melakukan panggilan kepada Sekar pada pukul 2 siang bukanlah Tyagi. Sekar berbicara dengan seorang customer yang ingin mengambil foto pernikahan di studio miliknya. Customer ready? என்ன அவருக்கு ஃபோன் வந்தது உண்மை. ஃபோன் பேச Dengan wajah ketakutan dan penyesalan yang sangat mendalam, Vinayagam mengatakan jika Sekar tewas karena tindak ketidaksengajaan yang dilakukannya saat mencukur. Di mana saat itu Sekar tiba-tiba saja bersin dan lehernya tersayat dengan pisau cukur yang dipegangnya. Dan alhasil karena tindakan tersebut Sekar langsung kehilangan banyak darah dan tewas seketika. Takut berhadapan dengan aparat penegak hukum, Vinayagam nekat memutiasi jasad Sekar untuk menghilangkan barang bukti. Dan agar alibinya lebih sempurna, Vinayagam memutuskan membuang ponsel Sekar di kawasan tambang milik Tyagi. Tak lupa dengan perselisihan yang terjadi di antara Sekar dan Tyagi, Vinayagam juga mengarang cerita dan mengatakan jika Sekar pergi menggunakan mobil jeep berwarna putih. Namun tanpa disadari hal tersebut malah menjadi bumerang yang membuktikan jika dirinya telah melakukan pembunuhan. Saat menginjak kotoran anjing di sekitaran TKP, Pak Ruti terbesit melakukan pemeriksaan terhadap kotoran anjing tersebut. Dan setelah membandingkannya dengan DNA milik Sekar, ternyata keduanya memiliki kecocokan. Human flesh tone அது மேட்ச் இருக்கு சார். ரெண்டும் ஒரே ஆளு தான். Dari sana bisa disimpulkan jika pria yang dilihat Parvati di malam pembunuhan sebenarnya bukanlah penjual daging. Pria tersebut adalah Vinayagam yang ingin menghilangkan barang bukti dengan cara memberikan potongan tubuh Sekar kepada anjing-anjing liar. Dihantui perasaan menyesal, Vinayagam akhirnya jujur dan mengatakan jika ia terpaksa membunuh Parvati untuk menutupi kejahatannya. Di mana malam setelah turun dari bajai, Parvati merasa curiga dan kemudian mengikutinya secara diam-diam. Dan puncaknya saat sudah tiba di perkebunan karet, Parvati sangat terkejut begitu melihatnya mengeluarkan kelapa Sekar dari kantongan plastik. Tidak mau melewatkan momen tersebut, Parvati langsung merekam semua aksi Vinayagam dengan menggunakan ponselnya. Namun tanpa disadari ketika sedang melakukannya, Parvati malah dikejutkan dengan panggilan masuk yang datang dari sang ayah. Alhasil karena nada dering yang sangat kuat, Vinayagam akhirnya mengetahui keberadaan Parvati. Dan sambil berusaha mengambil ponsel yang merekam aksinya, Vinayagam malah silap dan melakukan pembunuhan kepada Parvati. Vinayagam mengatakan jika ia juga tidak mempercayai dua aksi pembunuhan yang dilakukannya secara beruntun. Baginya ketakutan menghadapi hukum membuatnya nekat dan tidak berpikir panjang untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Sebelum menyerahkannya ke pengadilan, Pak Ruti mengatakan jika Vinayagam jujur dari awal kemungkinan ia tidak akan terlibat masalah yang lebih jauh. Karena bagaimanapun ketidaksengajaan yang dilakukannya bukan berarti ia harus dihukum secara tidak adil. Intinya karena ketidakjujuran tersebut, Vinayagam malah memperkeruh keadaan dengan membuat orang lain menjadi korban. Yang alhasil karena tindakannya itu banyak keluarga bersedih setelah kehilangan orang-orang tersayang mereka. Di akhir film, Vinayagam meminta maaf kepada keluarga Guru Sami dan juga keluarga Sakuntala.
Dan bersamaan dengan dirinya yang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, film pun berakhir. Mungkin pembelajaran yang bisa diambil dari film ini, kejujuran adalah hal utama yang harus diperjuangkan. Walaupun terdapat kejadian pahit di dalamnya, namun yakinlah keadilan tidak akan salah dalam memberikan keputusan. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri, tetap tersenyum bahagia. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.